Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Kak Hairunisa Samosir Eskom Mkom selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik UGM Padang Sidimpuan ya Kak ya. Iya benar Kak. Iya, gimana nih Kak kabarnya di malam hari ini? Alhamdulillah Kak sehat. Cuman ya musim hujan mungkin ya Kak ya. Ada flu sedikit ya Kak ya. Iya Kak, ini dari Fakultas Teknik UGM Padang Sidimpuan. Iya, mengenai Fakultas Teknik UGM Padang Sidimpuan, apakah ada jurusan terbaru Kak di Fakultas Teknik atau itu aja? Oh, kalau masalah jurusan baru itu ada Kak. Nah, kenapa ada jurusan baru? Itulah Fakultas Teknik itu udah memikirkan kenapa harus dibuat jurusan baru. Nah, jurusan baru kita itu jurusan ilmu komputer. Nah, di mana jurusan ilmu komputer ini kan banyak peminat. Jadi kami dari UGM Padang Sidimpuan ini membuka jurusan ilmu komputer agar semua masyarakat semua tahu bahwasanya jurusan ilmu komputer sudah ada di UGM ini. Seperti itu. Iya, jurusan ilmu komputer ya Kak ya. Iya Kak. Ini di tahun ini baru dibuka atau dari tahun kemarin Kak? Atau baru di tahun ini dibuka? Alhamdulillah tahun ini baru Kak. Iya. Jadi ibaratnya mahasiswanya baru. Baru angkatan Iya, pertama angkatan ya Kak? pertama. Jadi kenapa sih Kak kita harus kuliah di Fakultas Teknik? Apa sih Kak keunggulan dari Fakultas Teknik ini? Nah, kalau masalah keunggulan banyak sih Kak ya. Alasan pertama itu kalau jurusan ilmu komputer ya Kak ya. Ada alasannya itu karena suka komputer. Nah, kalau suka bagian komputer kan pasti banyak minatnya ini di jurusan ilmu komputer. Begitu juga ada yang lain. Karena lapangan kerja itu sangat luas, banyak membutuhkan ilmu komputer. Bagian konsultan, bagian software, hardware itu banyak sekali membutuhkan. Makanya diharapkan semua masyarakat di UGM ini atau masyarakat yang Padang Sidimpuan ini ada minat untuk lanjut ke komputer gitu Kak. Jadi komputer ini juga jurusan ilmu komputer ini melihat bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar ya Kak ya. Iya Kak. Jadi bagus banget ya Kak, Fakultas Teknik ini mengambil jurusan ilmu komputer. Apalagi contohnya dari yang SMK nih Kak, bisa lanjut ke universitas ya Kak ya, cocok Bisa. banget. Apalagi kalau lanjutan TKJ ya Kak ya, bisa lanjut ke UTU ilmu komputer. Karena kan udah didasari dari SMK dia gitu. Iya, jadi lebih mudah ya Kak ya. Iya, jadi ibaratnya gini, ilmu komputer ini yang atau jurusan S1 ini kan mereka tinggal melanjutkan dari yang dasar-dasar mereka yang TKJ itu gitu kan. Contohnya gini, TKJ kan pasti sudah pernah melakukan pembongkaran CPU atau gitu kan, perakitan CPU. Nah, di S1 lagi nanti atau di bidang ilmu komputer mereka melanjutkan lagi atau bagaimana cara mengembangkan softwarenya, mengembangkan hardwarenya gitu Kak. Iya Kak. Selain ilmu komputer, apakah ada ilmu otomotif atau bagaimana Kak? Mungkin akan beri kita terima sarannya. Iya. Mana tahu nanti ada ya Kak ya. Ya, saya terima sarannya Kak. Iya Kak, selain keunggulan, pasti selain keunggulan dari jurusan tersebut, dosen-dosen di Fakultas Teknik ini bagaimana Kak? Kalau jurusan dosennya itu Kak, pastinya dosen-dosen baru tamat. Nah, tamatnya itu dari Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Jadi dosen-dosen ilmu komputer ini semuanya masih muda-muda. Jadi dapat mahasiswa itu nanti masih fresh, mau bertanya pun masih fresh apanya dosen-dosennya. Ibaratnya sama seperti saya, masih muda. Iya. Kelihatan nih Kak daerah bajanya Kak, Iya, masih muda jadi ya. dosen-dosennya itu masih muda semua ilmu komputer. Alumninya pun alumni dari Padang kan Kak. Jadi di sini dosen-dosen di Fakultas Teknik ini khususnya ilmu komputer yang masih muda-muda ya Kak ya. Iya Kak. Itu biasanya Kak yang muda-muda itu di sini dominan laki-laki atau perempuan Kak di komputer ini? Kalau masalah dominan
Memang iya sih kak, dominan laki-laki. Nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Roh masih bersama Nilma dan narasumber kita ada Kak Hoirunisa Samosir Eskom Mkom selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik UGM Padang Sidimpuan. Iya kak. Iya nih Kak, mengenai jurusan ilmu komputer. Iya kak. Apa aja sih Kak mata kuliah di jurusan ilmu komputer ini? Mungkin banyak nih rekan Roh yang bertanya-tanya. Oh, kakak mau yang semester 1 atau sampai semester 8 ini? Semester 1 semuanya aja Kak. Soalnya kan kuliah 1 itu kan ada 8 semester soalnya kan, jadi saya pun bingung. Atau intinya aja saya Intinya jelaskan. aja, Oke, Kak. intinya itu khusus untuk ilmu komputer itu satu itu belajar algoritma dan pemrograman. Nah, di situ mahasiswa itu belajar bahasa pemrograman. Contoh aplikasinya itu CTRL, HTML, atau belajar coding itu dari Notepad++ dan lain sebagainya. Kalau masalah belajar ilmu komputer itu banyak kak, banyak nama-nama mata kuliahnya. Contohnya lagi itu seperti pemrograman sistem aplikasi. Nah, kalau belajar atau praktek bahasa ilmu komputer itu mahasiswa itu harus ada laptop. Karena kalau tidak ada laptop itu kan pasti minim atau hanya sebatas pada saat praktek, ya sebatas itu aja mereka paham, nggak bisa mereka belajar lagi di rumah. Diharapkan sih seperti itu. Walaupun kalau nggak ada laptop, notebook aja pun gitu, supaya mereka bisa belajar di rumah gitu kan. Iya. Jadi ini Kak, untuk ilmu komputer ini apakah dia sebatas teori atau praktek saja Kak seperti yang kita bicarakan Nah, sebelumnya? oke. Karena ini perdana sama saya juga kan kak. Semasa saya kuliah kebanyakan kelabor sih kak. Kebanyakan kelabor. Nah, kalau masalah teori itu sedikit. Teori dia siap itu ya kebanyakan labor gitu. Kebanyakan praktek dalam satu hari itu bisa 3 kali, bisa 2 kali. Pokoknya sedikit lah teori. Gitu kak. Diutamakan prakteknya di sini ya Kak ya? Iya, ditamakan praktek karena bidangnya ilmu komputer gitu kak. Jadi kebanyakan kita praktek. Iya. Dan juga sudah ada nih Kak yang komen ini Oh. melalui WhatsApp kita ya. Boleh. Kita bacakan dulu dari Nisa di Unte Manis. Oh, sama namanya. Saya sangat setuju nih Kak kalau UGM membuka Sidimpuan. Rekan Roh masih bersama Nilma dan narasumber kita ada Kak Hoirunisa Samosir Eskom Mkom selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik UGM Padang Sidimpuan. Iya kak. Iya nih Kak, mengenai jurusan ilmu komputer. Iya kak. Apa aja sih Kak mata kuliah di jurusan ilmu komputer ini? Mungkin banyak nih rekan Roh yang bertanya-tanya. Oh, kakak mau yang semester 1 atau sampai semester 8 ini? Semester 1 semuanya aja Kak. Soalnya kan kuliah 1 itu kan ada 8 semester soalnya kan, jadi saya pun bingung. Atau intinya aja saya Intinya jelaskan. aja, Oke, Kak. intinya itu khusus untuk ilmu komputer itu satu itu belajar algoritma dan pemrograman. Nah, di situ mahasiswa itu belajar bahasa pemrograman. Contoh aplikasinya itu CTRL, HTML, atau belajar coding itu dari Notepad++ dan lain sebagainya. Kalau masalah belajar ilmu komputer itu banyak kak, banyak nama-nama mata kuliahnya. Contohnya lagi itu seperti pemrograman sistem aplikasi. Nah, kalau belajar atau praktek bahasa ilmu komputer itu mahasiswa itu harus ada laptop. Karena kalau tidak ada laptop itu kan pasti minim atau hanya sebatas pada saat praktek, ya sebatas itu aja mereka paham, nggak bisa mereka belajar lagi di rumah. Diharapkan sih seperti itu. Walaupun kalau nggak ada laptop, notebook aja pun gitu, supaya mereka bisa belajar di rumah gitu kak. Iya. Jadi ini Kak, untuk ilmu komputer ini apakah dia sebatas teori atau praktek saja Kak seperti yang kita bicarakan Nah, sebelumnya? oke. Karena ini perdana sama saya juga kan kak. Semasa saya kuliah kebanyakan kelabor sih kak. Kebanyakan kelabor. Nah, kalau masalah teori itu sedikit. Teori dia siap itu ya kebanyakan labor gitu. Kebanyakan praktek dalam satu hari itu bisa 3 kali, bisa 2 kali. Pokoknya sedikit lah teori. Gitu kak. Diutamakan prakteknya di sini ya Kak ya? Iya, diutamakan praktek karena bidangnya ilmu komputer gitu kak. Jadi kebanyakan kita praktek. Iya. Dan juga sudah ada nih Kak yang
komen ini melalui WhatsApp kita ya. Boleh. Kita bacakan dulu dari Nisa di Unte Manis. Oh, sama namanya. Saya sangat setuju nih Kak, Ya, kalau salam UGM juga membuka- buat Nisa. Semoga UGN makin maju. Amin, kita doakan ya Kak ya. Iya Kak ya. Dan ada juga ini Kak yang melalui via WhatsApp yang bertanya, ada Ilham di Sadabuan. Oh iya. Bagaimana Kak dengan ilmu komputer ini? Apakah yang tamat SMA bukan jurusan komputer dan SMA masuk ke sini? Apakah ini diutamakan yang SMK saja Kak? Oke. Untuk Ilham saya akan menjawabnya. Boleh Kak. Oh, oke. Nah, kalau untuk masuk prodi ilmu komputer ini kita nggak mengharuskan atau tidak mewajibkan harus SMK, bukan. Cuman kalaupun SMK, SMA ataupun SMK mereka boleh masuk, asalkan tujuannya itu sama. Tujuannya itu ingin belajar, ingin apa namanya itu ya, ingin memperdalami ilmu komputer. Cuman itu aja. Asal jangan pas di pertengahan puyeng kepalanya, tahu-tahu nggak lagi kuliah, jangan. Yang penting utamakan, tanamkan di hati bahwasanya kalau kita ingin masuk kuliah, itu aja. Jadi tanamkan dalam hati untuk Bang Ilham ya, bahwa ingin kuliah. Iya. Iya Kak. Mungkin di luar sana juga pendengar setia Roa FM, ada kaula muda ya Kak. Mungkin Iya. bagaimana nih Kak untuk yang ekonominya menengah ke bawah, apakah uang kuliahnya bisa dicicil atau bagaimana nih Kak untuk Fakultas Teknik Oke. ini? Kalau masalah uang kuliah itu memang boleh dicicil. Nah, boleh pas cicil itu 2 kali atau per semester gitu Kak. Jadi uang kuliahnya itu murah atau 1.200.000, jadi kan bagi 2 berarti 600 per semester. Kalau masalah biaya kata kakak kan minim. Nah, jangan salah. UGN itu ada beasiswanya, bidik misinya ada. Insya Allah kita bisa membantu mahasiswa yang benar-benar bersungguh-sungguh ingin kuliah. Itu aja. Jadi di sini juga ada beasiswa dan uang kuliahnya juga terjangkau ya Kak. Ada ya? Kak, iya. Iya, buat rekan lo juga yang mau bertanya, silakan kita kembali di nomor 0822 999996105 dan kita cek dulu WhatsApp kita ya Kak Boleh, ya. boleh. Apakah masih ada yang bertanya? Ini sudah ada Kak yang bertanya, ada Andi. Iya, Andi. Alamatnya tidak disebutkan Kak. Iya, bertanya apakah di Fakultas Teknik ini bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan kuliah saya nanti Kak, kalau saya seandainya masuk ke sini dengan Andi. Oh, Andi. Baik Andi, saya akan menjawabnya. Nah, masalah pekerjaan itu kita tanya dulu pekerjaannya seperti apa gitu. Nah, kalau pekerjaannya bisa kita pastikan kuliah sambil kerja itu nggak masalah, tapi kan kita harus pertanyakan dulu dia pekerjaan itu dalam segi apa itu sebenarnya sih. Iya, waduh banyak juga ya Kak yang malam ini bertanya. Niatnya benar-benar kuliah, niatnya benar-benar mau masuk teknik, baik itu teknik sipil, baik itu ilmu komputer, itu nggak masalah bagi saya. Yang penting masyarakat itu ada niatnya dulu. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Kalau mereka jauh, kalau nggak ada jaringan, kami bisa bantu, atau kami bisa langsung datangi ke lokasi masyarakat. Tadi yang kan ada yang bisa dihubungi, boleh Kak kita berikan entah situs websitenya atau email atau Oke, ini masalahnya hubungi yang mana ini? Soalnya banyak nih kan, hubungi apa gitu kan, WhatsApp kah, email kah, atau lain sebagainya. biasanya Kak yang sering digunakan untuk pendaftaran itu yang mana? Biasanya sih WhatsApp sih Kak. Yang mana tuh Kak WhatsAppnya biar nanti mungkin orang bisa menghubungi. Oke, boleh. 0853 5625 7162. Iya, untuk rekan Ro yang mau bertanya nanti mengenai Fakultas Teknik ya Kak ya, Iya. bisa ke via WhatsApp Kak Hoirunisa Samosir di nomor 0853 5625 7162. Iya Kak. Jadi Fakultas Teknik juga tidak memberatkan untuk rekan Ro yang mau mendaftar, bisa langsung ke lokasi ya Kak ya. Iya, terkecuali mereka bawa batu ya, mungkin berat ya. Tapi kalau mereka membawa cuman perlengkapan atau persyaratan pasti ringan.
betul sekali ya Kak ya. Iya Kak ya. Jadi udah banyak nih pembahasan kita di malam hari ini. Masih kita tunggu nih Kakak yang memesannya di nomor 0822 99991. Sampai kita bisa